Halo sahamannya, sebelum kita memulai trading pada hari ini, saya ingin memberikan beberapa list saham yang menjadi perhatian saya pada bulan Mei ini. Sistem saya sekarang udah lebih berbeda teman-teman. Saya nggak cek lagi per bulan, tapi setiap hari saya cek saham-sahamnya. Karena sekarang saya ada teknik baru di mana saya dapat menemukan saham-saham yang saya mau di idx.co.id di bagian laporan terbaru setiap bulan seperti sini ya. Nah, jadi saya setiap hari pantengin tuh apakah ada laporan yang baru, misalnya yang baru keluar nih Clay sama BKSR tuh saya lihat bagaimana fundamentalnya. Jadi nanti saya rangkum setiap awal bulan juga tetap sama. Sekarang udah tanggal 3 Mei ya. Seharusnya saya bikin tanggal 1 Mei, tapi karena kemarin sibuk banget. 1 Mei itu hari libur, tapi saya tetap sibuk karena ada banyak acara di gereja. Jadi akhirnya sekarang saya baru bikin di pagi hari ini. Jadi langsung kita cek ya. Di sini saya sudah kumpulkan beberapa perusahaan yang menarik ya. Jadi ini bakal videonya lebih singkat daripada biasanya. Sekarang kita lihat dulu Adro ini. Pertama kita cek yang lebih bagus sih, cek apa dulu ya? Palingan cek pemegang saham dulu deh, karena ini udah pasti bagus sih. Kita cek pemegang saham. Pertama Adro saham. Nama perusahaannya Adaro Energi. Kita ketik Adaro Energi Tbk. Kita lihat di bagian berita bagaimana beritanya. Laba bersih ngegas, lowongan kerja, fokus efisiensi, lowongan kerja, banyak lowongan kerja ya. Jalan terjal, bocoran dividen, lowongan kerja. Apa itu arti terjal ya? Terjal adalah jurang, berarti terjun ya. Di sini dikatakan bahwa jalan terjal saham Adaro Energi, mungkin karena harga batu bara kali ya. Cuman it's okay. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya Adaro Strategi Investment. Adaro Strategi Investment. Terus belakangnya kita taruh nama sahamnya. Oke. Cuan gede, dividen, cetak rekor, harga saham, cuan, ganti nama, makin tajir Sandiaga Uno, ganti manajemen, paling tajir, cuan, lalu bakal tunjuk komisaris dan direksi baru. Oke, gitu-gitu aja sih, amannya Adro ya. Selanjutnya kita lihat fundamentalnya bagaimana Adro ini. Kita cek dulu JR1-nya Adro. Udah ya. Nah, ini dia. Di sini ya. FS, Financial Statement. Kita langsung lihat. Ini dia. Kita cek kasnya dulu. Kasnya 3 juta. 3 juta atau $1.000. Jadi kalikan $1.000 sekitar 3M US dollar. Itu kas ya. Sekarang kita lihat hutangnya. 3 juta lah, kita pakai yang di sesuai laporannya. Liabilitas 1 juta. Jadi cashnya cukup tebal, bagus, cash rasionya bagus, hampir 300%. Sekarang kita lihat pendapatannya datang dari mana aja. Pendapatan usaha, lalu beban pokok pendapatan masih ada laba bruto, dikurangi beban lain-lain, dapatlah laba usaha 624.000 di sini. Lalu untuk biaya keuangan, penghasilan keuangan, lalu ada bagian atas keuntungan neto Ventura bersama, itu agak tipis tapi ya setidaknya masih ada. Lalu didapatkanlah PER-nya 3,4 kali. Ini masih masuk ke watchlist premium saya, bagus. Untuk marginnya cukup sehat, operatingnya 35, netnya 24, ROE-nya 28%. Nice. Batubara masih sangat dibutuhkan sekarang ya, meskipun harganya udah jatuh banget, tapi masih penjualannya cukup tinggi. Kita lihat pendapatan Adro datang dari mana aja. Pendapatan usaha. Ketinggalan kayaknya. Nah, ini dia.
Penjualan batu bara paling tinggi ya, ada jasa pertambangan tapi itu tipis, jadi memang pendapatan mereka datang dari penjualan batu bara 1,5 M US dollar. Dimana penjualannya yang paling tinggi, yang pihak ketiga itu ada TNB Fuel Service. Baik, untuk pendapatan lain-lain di sebelah sini kita bisa lihat ya, ada keuntungan selisih kurs karena penjualan mereka kan dalam dolar nih. Jadi kalau misalnya ada pergerakan kurs dolar dan Indonesia rupiah, maka mereka bisa rugi ataupun laba dari pergerakan kurs tersebut. Oke, Adro ini cukup bagus. Selanjutnya kita cek yang kedua, ada Hurum. Kita cek dulu pemegang sahamnya. Hurum saham. Kontribusi nikel lemah naik. Pacu kinerja keuangan genjot bisnis nikel ya. Kita lihat nanti berapa sumbangsi nikel kepada pendapatan mereka. Beritanya sih aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya. Karunia Bara Perkasa. Karunia Bara Perkasa Hurum. Keluarkan goyo dividen, tambah kepemilikan naik kelas, beli saham Nickel Mines. Aman-aman aja sih, nggak ada kasus hukum yang memberatkan perusahaan. Jadi selanjutnya kita cek fundamental daripada Hurum ini. Ini saya udah atur di kuartal pertama tahun 2023 ya, karena itu yang paling penting. Perusahaan yang sudah update laporan keuangannya sampai kuartal pertama. Tapi kayaknya Hurum ini belum ya. Di ET bisnis juga belum. So ini juga lagi error nih IDX nya. Kita refresh dulu. Oke. Karena belum bisa, kita pakai yang Hurum aja di ET bisnis. Untuk PER-nya 4,1 bagus, marginnya juga cukup sehat. Operating 48, netnya 33, ROE-nya 41. Cash ratio juga bagus 164%. Aman untuk itu. Hurum ini saya masukkan ke dalam watchlist premium saya. Ya, sambil menunggu IDX ini oke kembali. Oh, udah ya. Kita coba lihat dulu. Hurum pendapatannya dari mana aja? Belum ada ya. Berarti kita lihat yang ini. Di bagian ini ya. Financial statement Hurum. Oke, udah diaudit juga dan laporan keuangannya wajar, aman. Selanjutnya cashnya tadi udah bagus, kita coba cek lagi secara manual. Cashnya 370 juta di sini. Lalu liabilitas jangka pendek 225 juta. Jadi masih lebih besar kasnya. Sekarang kita lihat pendapatannya. Di sini ya. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, pendapatan sewa, lalu dikurangi beban, masih ada laba bruto, lalu dikurangi beban-beban lainnya, pendapatan lainnya ditambah juga, lalu ada bagian atas laba entitas asosiasi 39 juta di sini. Dapatlah laba sebelum pajak 477 juta. Lalu gitu deh. Jadi memang pendapatannya masih berasal dari operasi ini yang bagus ya. Kita coba lihat pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Coba kita cari. Ini dia. Penjualan batu bara. Wow, katanya mau dapat dari nikel, tapi sepertinya memang masih mayoritas diduduki oleh batu bara pendapatan mereka ya. Penjualannya ke China, Huaneng Group Fuel. Baik. Nah, ini pendapatan lain-lain, keuntungan dari penjualan anak perusahaan. Jadi mereka ada anak perusahaan yang mereka jual juga, dapatlah laba. Baik, Hurum masih batu bara tapi ya masih oke ya. Selanjutnya ITMG masih batu bara sih ini. Sekarang kita cek dulu pemegang sahamnya. ITMG saham. Habis bagi dividen ada 2 kali. Jam dividen.
bikin boncos, balik menguat IHSG dan lain-lain. Oke. Beritanya sih oke. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya Banpu Minerals. Banpu Minerals ITMG. Ini dia. Aman sih ya. Oke, selanjutnya kita lihat fundamentalnya bagaimana. ITMG. Ini harus diatur lagi ya. Di 2023 belum kayaknya. Belum ada ya, sama dengan Hurum. Jadi cuman di akhir tahun 2022 ini dia. Oke, udah pernah di-download. Kita coba lihat dari awal deh. Jadi laporan keuangannya ini udah diaudit ya oleh PwC, di mana dikatakan laporan keuangannya wajar, bagus. Kita lihat cashnya dulu. Cashnya 1,4 juta. Kita lihat liabilitasnya bagaimana. 585.000, masih lebih gede cashnya. Cash ratio aman. Selanjutnya kita lihat pendapatannya. Pendapatan bersih dikurangi beban dapat laba kotor. Lalu ada beban-beban lain-lain dan penghasilan lain dapat laba tahun berjalan 1,1 juta. Kita lihat pendapatannya datang dari mana. Pendapatan bersih. Oh, tidak ada lagi. Oh, ada. Nah, ini dia penjualan batu bara ya. Untuk tadi operatingnya 46%, netnya 33%, ROE-nya 61%, bagus ya. PR-nya 1,9 kali. Ini semua di list saya ini udah bagus PR-nya, 5 kali ke bawah. Untuk pendapatannya memang datang dari batu bara ya. Ya udah jelas sih karena mereka bergerak di bidang batu bara. Oke, untuk ITMG oke. Selanjutnya kita cek SMDR. Kita lihat dulu pemegang saham SMDR saham. Usul dividen lagi nih. Bakal bagi dividen 655 M ya. Oke, sekitar 10% lah. Cuan anjlok 53% labanya ya di 2023. Lebih rendah. Oke. Nggak ada masalah hukum sih di sini. Jadi kita sekarang lihat pemegang sahamnya. Samudra Indonesia Tangguh. Samudra Indonesia Tangguh SMD. Oke, aman sih ini ya. Selanjutnya fundamentalnya SMDL. Karena mereka udah lapor di kuartal pertama 2023, kita langsung cek aja di sebelah sini. Ini dia. Oke, udah. Kita coba cek. Kasnya 480 juta di sini, lalu liabilitasnya 291 juta nih. Jadi masih oke nih. Cashnya sangat tebal. Cash ratio bagus. Sekarang kita lihat pendapatannya. Pendapatan jasa dikurangi biaya, dapat laba bruto, lalu dikurangi beban lain-lain sama pendapatan lain-lain. Dapatlah laba sebelum pajak 42 juta di sini ya. Oke. Untuk PR-nya 3,6 masih bagus. Marginnya juga cukup sehat, ROE juga bagus. Kita coba cek pendapatannya itu datang dari mana aja. Pendapatan jasa. Nah, ini dia. Datang dari uang tambang. Jadi kalau untuk sektor pertambangan kan lagi lesu nih. Jadi masuk akal kalau pendapatan daripada SMDR ini berkurang 53% ya. Karena sektor pertambangan lagi berkurang. Padahal pendapatan mereka datang dari pertambangan. Jadi SMDR memang lagi turun sih, cuman masih oke ya untuk sekarang ya. Untuk valuasinya masih boleh dipantau. Untuk sektor batubara sih harus hati-hati ya teman-teman, kayak ITMG tadi ya, sektornya lagi downtrend, jadi saya belum sarankan masuk dulu. Paling dipantau-pantau sih oke lah. Selanjutnya KKGI.
Kita coba cek KKGI saham. Naik 2 kali lipat. Nggak ada kasus hukum sih, aman ya. Selanjutnya pemegang sahamnya ada Energy Korea Private Limited. Private aja lah, biar nggak terlalu panjang. Oke, aman sih. Selanjutnya kita lihat dari sisi IDX-nya. Sering error nih websitenya, karena mungkin banyaknya akses kali. Oke, ini udah ada. Kita download dulu. Untuk laporan keuangannya di sini ya. Cashnya 59 juta di sini. Liabilitas jangka pendek 35 juta. Jadi cashnya masih cukup sehat. Selanjutnya pendapatannya bagaimana? Pendapatan usaha dikurangi beban, dapat laba kotor, lalu ada beban-beban lain-lain, dapat laba usaha, lalu ada pendapatan lain-lain juga, lalu dapatlah laba bersih juga di sini. Oke, untuk marginnya bagus, ROE juga bagus, PER juga bagus 2,9 kali. Sekarang kita lihat pendapatannya datang dari mana aja. Kemungkinan mayoritas sih batu bara ya. Ini dia. Ini. Iya ya, batu bara ya, masih sangat mendominasi, masih ada listrik tapi kecil sekali. Nah, ini dia. Ini negara yang paling banyak dituju, Bangladesh. Oke, ini beban-beban pendapatan. Oke. Jadi KKGI oke ya. Cuman karena sektor batu bara harus berhati-hati. Sekarang TB. Ini saham pelayaran. TB saham. Bagi dividen. Nih ada angkut batu bara lagi nih. Kemungkinan labanya bakal menurun sih. TB saham. Selanjutnya kita lihat ada Prima Mineral Utama. TB. Oke, aman ya. Selanjutnya fundamentalnya. TB. Udah update juga dia di bagian report. Kasnya 434 juta, liabilitas 226 juta. Bagus cashnya ya. Selanjutnya pendapatan. Pendapatan usaha dikurangi beban, dapat laba kotor, lalu ada beban usaha juga, dapat laba usaha, lalu ada penghasilan lain-lain, dapat laba sebelum pajak di sini. Oke. Cukup bersih ya. ROE bagus, margin juga cukup bagus. PR-nya 4,4 kali. Bagus. Sekarang kita lihat pendapatannya datang dari mana aja. Usaha. Bentar. Hang dia. Nah, ini dia. Jasa pelabuhan. Jadi masih oke. Kayaknya dari sektor batubara masih nggak terlalu mendominasi. Oke. Jadi TB ini mungkin agak berbeda sedikit dengan SMDR ya. Karena laba mereka nggak terlalu berkurang banyak. Ada kurang, cuman nggak terlalu banyak dibandingkan SMDR yang berkurang 53%. Tapi tetap harus diperhatikan. Mungkin ini karena TB juga ada ngangkut batu bara juga. Oke. Selanjutnya TB oke. Lalu HICE. Ini juga jasa pengangkutan juga. Coba kita cek. HICE saham terus membaik. Oke, aman. Selanjutnya ada Nur International Samudra HICE. Salah. Samudra. Oke. Nur International ya.
Samudra, salah lagi. Oke, ini dia, dapat udah. Aman sih. Selanjutnya kita cek fundamentalnya. Highs. Udah update juga. Kita cek di bagian ini. Cek satu-satu ya. Dari awal dulu. Cashnya 146 miliar. Debitas jangka pendek 65 miliar, masih bagus cashnya. Sekarang pendapatan dikurangi beban, dapat laba bruto, ada beban usaha juga, dapat laba usaha, pendapatan lain-lainnya dan lain-lain. Oke, cukup bagus. Net dan operating bagus, ROE juga bagus, PER-nya 3,3 bagus. Sekarang kita lihat pendapatan netonya datang dari mana. Pendapatan neto ini datang dari jasa pengangkutan juga. Labanya sih meningkat ya dibandingkan SMDR dan TB. Highs ini malah meningkat ya, bagus. Oke, jadi dari jasa pengangkutan ya. Selanjutnya BES, saham properti. Kita coba cek dulu BES saham. Laba meroket. Oke, aman ya. Pemegang sahamnya Agro Manunggal Land Development. Agro Manunggal Land Development, BES. Repo diburu. Aman sih ya. Selanjutnya kita cek fundamentalnya. BES. Salah. Oh, betul. Cek lagi di atas. Ini kasnya 668 juta. 668 M maksud saya. Liabilitas jangka pendek 266 miliar. Masih bagus cashnya. Lalu untuk pendapatannya dikurangi beban, ada dapat laba bruto, beban lain-lain, pendapatan lain-lain, dapatlah laba sebelum pajak 109 M. Oke. Ini pendapatannya kebanyakan dari perbedaan selisih kurs ya. Cukup tinggi 41 M di sini. Kita lihat dulu pendapatannya datang dari mana aja. Ini untuk marginnya sih cukup bagus. Cuman ROE-nya dikit lagi ya, 9,8%, tapi tetap saya masukin karena kemungkinan sektor properti bakal bangkit di beberapa waktu ke depan. Jadi saya masukkan ke dalam watchlist dulu. PR-nya 3,3 juga cukup bagus ya. Kita lihat pendapatannya datang dari mana. Nah, ini dia. Datang dari penjualan tanah. Karena mereka memang sektor properti ya. Bagus. Selanjutnya kita cek perusahaan lain. Masih banyak nggak ya? Oh, dikit lagi dah. TPMA. Ini sektor pengangkutan juga. Bentar lagi buka market nih. Jadi harus cepat-cepat. Laba bersih melesat. Aman ya. Ini sektor batubara lagi nih dia. Kita lihat pemegang sahamnya Dwi Tunggal Perkasa Mandiri. Dwi Tunggal Perkasa Mandiri TPMA. Aman. Oke, selanjutnya fundamental TPMA. Oke. Kita download dulu. Untuk kasnya 22 juta di sini. Liabilitasnya
15 juta, bagus. Cashnya bagus. Selanjutnya pendapatannya bagaimana? Pendapatan usaha dikurangi beban, dapat laba bruto, lalu beban lain-lain. Dapatlah laba periode berjalan 4,8 M 4,8 juta. Kita lihat pendapatannya datang dari mana. Pendapatan usaha, marginnya bagus, ROE juga bagus, PR-nya 4,3. Ini ya dari kapal tunda dan tongkang. Ya sekali lagi datang dari sektor batubara mayoritas. Oke. Selanjutnya Indo. Kita lihat saham Indo saham. Backdoor listing. IPO-nya kapan nih? 2020. Oke. Selanjutnya Leslie Soemadi Indo. Aman ya. Selanjutnya kita lihat fundamentalnya Indo. Banyak sekali. Cek satu-satu. Ini dia. Oke. Ini dia. Kasnya 246 M, likuiditas 1 M-an. Wow, cashnya sangat tebal. Selanjutnya pendapatannya, lalu udah dikurangi beban, dapat laba bruto, dikurangi beban lagi, lalu ada penghasilan usaha lain-lain. Wow, ini penghasilan usaha lain-lainnya gede banget ya, karena mereka jago investasi. Mereka banyak pegang reksa dan banyak pegang deposito dan surat-surat berharga juga. Saham juga mereka ada pegang. Padahal sektor mereka harusnya bergerak di bidang apa ya, real estate ya, tapi malahan mereka jarang berjualan real estate. Nah, sejarah apa? Sekarang kita coba lihat pendapatannya. Penjualannya berapa banyak? Kita coba lihat. Nah, ini dia. Sewa in the cost cuman 1 M. Padahal tadi labanya aja udah 39 M, tapi penjualannya masa cuman 1 M, 2 M gitu. Karena mereka pendapatannya berasal dari surat-surat berharga dan lain-lain ya. Kita bisa cek di sini. Ini ya, penghasilan investasi. Jadi mereka ini sangat jago. Mereka ini jago banget investasi. Cuman ini masih layak dipantau ya, karena marginnya bagus, ROE juga bagus, PR-nya juga bagus 2,8 kali. Jadi saya masukkan ke dalam list. Nggak ada masalah hukum juga, jadi it's aman lah. Selanjutnya TSPC. TSPC saham. Oke. Lalu pemegang sahamnya Boga Mulia Nagadi. Coba kalau nggak ada spasi. Aman sih. Selanjutnya fundamentalnya TSPC. Di sebelah sini. Ini dia. Kasnya 3,6 triliun, bagus. Likuiditasnya 3 triliun juga, dikit-dikit ya, tipis-tipis. Selanjutnya penjualannya ada, beban ada, dapat laba bruto, lalu dikurangi beban lain-lain, dapat laba usaha, lalu ada penghasilan keuangan juga 36 M di sini. Lalu laba atas penjualan investasinya gede banget, 524 M. Ini karena mereka menjual salah satu perusahaan yang mereka pernah invest. Mereka jual, jadi dapat labanya gede banget. Oke, nanti kita akan lihat di sana ya. Sekarang kita lihat dulu penjualannya datang dari mana. Ini mirip-mirip dengan Indo sih, labanya datang dari investasi.
Untuk penjualannya itu di pasar domestik masih lebih banyak, 3 triliun. Baik. Ini kas asetnya. Nah, ini investasinya. Ada hutang juga di sini dia. Oke, untuk TSPC ini marginnya bagus. Operasinya sih masih kurang bagus, cuma 9% ya. Tapi PR-nya bagus sih. Tapi untuk sementara karena TSPC kurang bagus, saya lihat aja dulu. Sekarang sisa beberapa. Kita coba cek dulu PSSI. PSSI saham. Ternyata cukup menguras waktu juga ya. Jual saham sebelum musim liga. Oke. Lalu pemegang saham Indo Prima Marine. PSSI. Oke, aman. Selanjutnya fundamentalnya PSSI di sebelah ini. Dari awal dulu. Kasnya 63 juta, liabilitasnya 23 juta, masih oke kasnya. Untuk pendapatan usaha 27 tadi ini, lalu ada beban dan lain-lain, lalu keuntungan atas penjualan aset tetap ya. Jadi mereka ada jual aset mereka seperti kapal. Oke, pendapatan usaha kita datang dari mana aja. Dari muatan apung dan pengangkutan. Marginnya bagus, ROE juga bagus, PER juga bagus 3,1 ya. Jadi PSSI masuk ke dalam watch list premium. Nah, ini penerimaan klaim asuransi juga ada. Oke, selanjutnya NISP ya. Ini bank. NISP saham. Wow, Pak Lokeng Hong ada beli juga nih. Selanjutnya offers OCBC, overseas NISP. Wow, laporkan konglomerat ke Baleskrim. Gugatan salah alamat, apa ini? Coba kita baca ya. Agus Sudeman. Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara. Menurut Wiwin, Birang Wiwin tidak disebutkan sebagai pihak dalam gugatan. Berarti masih belum jelas nih. Kita lanjut ke fundamentalnya aja. Ini SP ini. Oke, ini dia. Untuk kasnya, karena ini bank kita nggak bisa pakai cash ratio tapi pakai quick ratio. Kita pakai yang di RT Business saja, quick ratio 113%, bagus ya. Kita langsung masuk ke pendapatannya aja. Pendapatan
lalu pendapatan lain-lain dan lain-lain, beban lain-lain, dapat laba sebelum pajak. Oke, sekarang kita coba lihat pendapatan bunga ya. Iseng-iseng aja sih, pastinya pendapatan bank itu kebanyakan datang dari bunga, karena itulah sistem kerja mereka. Ini dia. Yap, pinjaman yang diberikan. Untuk marginnya bagus, ROE juga bagus, PER-nya 4,8 bagus, jadi kita masukkan ke NSP ya. Selanjutnya OBMD. Oh ya, untuk tadi BES, karena BES itu tadi ROE-nya masih belum 10%, jadi kita hapus aja dulu ya BES ini. Selanjutnya kita masuk ke OBMD. Bentar, udah berapa lagi nih? 4 perusahaan lagi. Apakah keburu? 4 lagi ya. Jadi kita habiskan OBMD dulu. Sisanya nanti di waktu lain ya. Karena saya sekarang mau cek pasar dulu. Bentar lagi ini buka pasarnya. Kita cek OBMD, salah satu saham yang saya favoritkan. Nggak ada berita hukum yang memberatkan perusahaan. Selanjutnya Indotech Drilling Solusi. R-nya 1 aja. Oke, aman. Selanjutnya kita cek fundamentalnya. Nah, teman-teman pasti terkejut nih. Kenapa saya suka OBMD? Karena labanya ini bagus banget ya. Kita coba download yang, karena ini belum terlalu update, jadi kita cuma bisa lihat nih PDF-nya aja. Kita coba cek kasnya bagaimana. Mana nih? Oke, untuk cashnya 47M ya, liabilitasnya 10M, jadi masih bagus cashnya. Untuk penjualannya 36M, dikurangi beban, dapat laba bruto, dikurangi beban lagi, dapat laba sebelum pajak. Untuk marginnya bagus banget ya, ROE juga bagus, PER-nya juga bagus 3,1 kali. So, OBMD masuk ke dalam list. Sisanya 3 saham ini nanti saya akan review di waktu lain, jadi kita istirahat dulu. Setelah dipikir-pikir langsung aja habiskan, karena ini untuk investasinya juga sih, tapi harus lakukan lebih cepat karena waktu udah berjalan. PLE saham. Aman. Pemegang sahamnya Inti Anugrah Pratama. Inti Pratama LPLE. Oke, selanjutnya kita lihat cashnya bagus, ROE bagus, cuman margin operatingnya kurang bagus. Skip dulu ya, ini harus cepat nih. Oke, Siko saham. Aman. Sekarang kita lihat pemegang sahamnya. Sigma Energi Utama. Beritanya aman ya. Selanjutnya kita lihat cash ratio bagus, margin bagus, ROE bagus ya, PER juga bagus, Siko masuk. Terakhir MNCN, kita lihat MNCN saham, cetak laba dan lain-lain. Aman ya. Kita lihat pemegang sahamnya, Global Media Co. Global Media
Telkom, lalu MNCN. Katanya mau merger nih, tapi nggak tahu jelas atau enggak. Oke, untuk case-nya bagus, margin bagus, ROE bagus, PR bagus. Jadi gitu aja sih teman-teman. Ini listnya ya: MNCN, Siko, BMD, NISP, PSSI, Indo, TPMA, HAIS, TBK, KGI, SMDL, ITMG, Hurum, Adro. Jadi gitu aja. See you di trading. See you.